Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Asrakal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnika maraina atu ya wajah sururi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh pemirsa M2 TV, media dakwah Anda yang saat ini sedang menyaksikan program siaran langsung kami dalam program Majelis Ilmu setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30. Dan masih bersama saya, Uhti Nur, serta narasumber kita hari ini spesial. Ada narasumber Ustadz Nasrullah LC. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih Ustadz biasa juga mengisi majelis ilmu, namun bukan di hari Jumat ya Ustadz ya. Tapi kali ini kita undang di hari Jumat bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin Bali Agung 2 Jalan Perdana. Masya Allah, kita sapa ibu-ibunya. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, dari Jalan Perdana ibu ya. Al-Muhajirin, Insya Allah. Tadi sudah dilantunkan salawat pembuka. Semoga menambah keberkahan program majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Amin.
Dan seperti biasa kita sudah menyiapkan satu buah tema pembahasan, dan episode kali ini kita akan membahas seputar mendulang kebaikan di bulan Muharram. Nah, berhubung ini baru beberapa hari ya di bulan Muharram. Nah, bagaimana caranya untuk mendulang kebaikan pada bulan ini? Kita akan simak nanti penjelasannya, tapi setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana, ikhwah fillah, tetap stay tune di program Majelis Ilmu M2TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa fila rahimakumullah. Masih kembali di program Majelis Ilmu pagi hari ini bersama Uhti Nur dan narasumber kita Ustaz Nasrullah LC, serta Uhti Nur mengucapkan selamat datang kembali untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin pagi hari ini Bali Agung 2 Jalan Perdana ya Bu ya. Insyaallah. Dan wa fila rahimakumullah, sudah siapkah untuk mendengarkan materi kita pada hari ini? Kalau belum, siapkan dulu catatannya, pulpennya, kertasnya, jangan sampai ketinggalan. Karena berhubung ini baru tanggal 2 Muharram ya, Ustaz ya, 1445 Hijriah, mengawali hari yang baru hari kedua. Jadi masih banyak kesempatan, semoga umur kita dipanjangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengisi bulan-bulan Muharram ini dengan banyak kebaikan. Nah, bagaimana caranya untuk mendulang kebaikan di bulan Muharram? Langsung saja kita simak penjelasannya dari Ustaz Nasrullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, pemirsa M2TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta ibu-ibu pengajian yaitu Al-Muhajirin, yaitu Bali Agung 2 Jalan Perdana, yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat serta berkahnya hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yaitu pahala yang besar, apalagi sekarang kita berada di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu mendulang kebaikan di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Hijriah ini adalah terdiri dari 12 bulan. Kemudian bulan Hijriah ini yang begitu unik, yaitu diawali dengan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diakhiri dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diakhiri dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Hijriah terakhir adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian diawali dengan bulan yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan di dalam kitabullah, yaitu di dalam Al-Qur'an, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak penciptaan 7 langit dan bumi. Di antaranya, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaitu agama yang kokoh. Maka janganlah kalian berbuat aniaya atau berbuat zalim ataupun juga berbuat dosa di dalamnya terhadap diri kalian. Maka ini kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menentukan yaitu dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi penentuan dalam 1 tahun ada 12 bulan itu bukan manusia, tetapi Allah yang menentukannya. Dan bahkan penentuan itu semenjak Allah menciptakan 7 langit dan bumi. Berarti udah lama. Ketika Allah menciptakan 7 langit dan bumi, Allah udah menentukannya, yaitu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Bukan manusia, bukan bangsa-bangsa tertentu. Jadi tidak bisa dirubah. Itu udah ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Umpamanya 1 tahun, wah terlalu lama, dikurangi aja 2 bulan jadi 10 bulan, tidak bisa. Ataupun juga yaitu ditambah menjadi 13 bulan dalam 1 tahun, tidak bisa. Nah jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, tidak bisa 13 bulan. Kalau gaji ke-13 mungkin bisa ya. Atau gaji ke-14, tapi kalau bulan tidak bisa. Tetap 12 bulan itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka itu di dalam Al-Quran. Dan di antaranya itu, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yaitu kita dilarang berbuat dosa, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat dosa di dalamnya. Karena ya jelas melakukan dosa ini bukan berarti melakukan dosa di luar 4 bulan ini boleh. Tetap berdosa. Melakukan dosa kapan saja ya tetap dilarang, ya tetap berdosa. Tetapi apabila dosa dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah lebih besar dosanya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 itu memang tidak disebutkan bulan apa saja. Begitu juga di dalam surat-surat dan ayat-ayat yang lain tidak disebutkan oleh Allah, tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Yaitu adapun rincian bulan-bulan 4 bulan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan inna zaman qad istadaro kahayatih yauma khalaqas samawati wal ard as-sana ithna asyara sahron minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wa muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan juga bulan Rajab Mudhar, yaitu yang tersendiri di antara bulan Jumada dan juga Sya'ban. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang keutamaan bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi dalam 1 tahun itu ada yaitu bulan-bulan yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal ibadah yaitu kapan saja walaupun di luar 4 bulan yang dimuliakan itu yaitu Allah akan melipat gandakan berdasarkan hadis. Allah lipat gandakan berapa lipat ibu-ibu amal ibadah kita Allah lipat gandakan? Setiap amal ibadah 70. Ya. Maka yaitu setiap amal ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Ya tadi ya enggak apa-apa, kurang 1 nolnya. Ya tinggal ditambah aja. Kan 700 kali lipat. Ya tadi kan 70 tambah 1 nol jadi 700 kali lipat. Ini kapan saja walaupun di luar, yaitu di luar bulan-bulan yang dimuliakan. Amal apa? Tilawatul Quran, bersedekah, salat, berzikir, Allah lipat gandakan, yaitu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali ada 3 amalan yang tidak ada bilangannya, yaitu saking besarnya itu manusia tidak bisa menghitungnya kecuali hanya Allah, yaitu puasa, kemudian bersabar, dan juga memaafkan saudaranya yang berbuat salah padanya, sengaja ataupun tidak disengaja. Itu adalah tidak ada hitungannya, saking besarnya. Nah maka yaitu disebutkan, yaitu oleh Rasulullah SAW, setiap amal ibadah itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi ketika di bulan yang dimuliakan tadi oleh Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang barusan kita lewati, sekarang kita masuk Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan juga bulan Rajab. Nah ini adalah Allah lipat gandakan lagi lebih besar. Kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kan sampai maksimal 700 kali lipat. Tetapi 4 bulan itu lebih besar lagi. Termasuklah juga bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain dan juga di dalam dalil-dalil yang lain keutamaannya. Kemudian hanya saja di antara 4 bulan yang dimuliakan, mana yang lebih mulia? Terkadang kan ada yang baik, tapi di antara yang baik itu ada yang terbaik. Nah maka di antara 4 bulan ini juga ada yang terbaik juga, ada yang lebih dimuliakan oleh Allah. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama, mana yang lebih mulia di antara 4 bulan tadi, apakah Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram ataupun Rajab. Nah maka di sana terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama menguatkan di antara 4 bulan yang lebih dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram ini. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Nah maka yaitu ini keutamaannya. Ketika berdasarkan dalil, ketika salah seorang sahabat bertanya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, yaitu untuk melakukan amal ibadah, terutama yaitu secara umum di dalam dalil-dalil tersebut adalah memperbanyak melakukan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Muharram, yaitu terutama Senin Kamis, kemudian juga Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah ketika tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, termasuk juga di bulan Muharram. Ini pahalanya lebih besar. Senin Kamis yang kita lakukan di bulan Muharram dibandingkan di luar bulan itu lebih besar pahalanya. Dan juga termasuklah juga amal ibadah apa saja, tilawatul Quran, bersedekah, salat duha, salat qiyamul lail, dan amal-amal ibadah apapun. Ini adalah puasa secara umum. Ataupun kalau ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram, puasa Nabiullah Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Ya kalau mampu. Ya kalau yang tidak mampu ya semampunya, minimal itu adalah puasa Asyura. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa Asyura. Yang disebutkan di dalam hadis tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram, yaitu sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah di bulan Muharram. Kemudian juga wa afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail, dan sebaik-baik yaitu solat setelah solat malam adalah yaitu solat qiyamul lail. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, jadi berlipat ganda. Ibarat kalau bahasa sehari-hari kita tuh terbaik dari terbaik, Ustadz. Yeah. Best of the best gitu. Tapi bulan-bulan yang lainnya juga tidak boleh juga berbuat dosa gitu ya. Nah, tadi sampai 700 kali lipat, ibu-ibu mau enggak? Mau. Saya pun mau enggak. Apalagi kita yang muda-muda gitu kan. Ibu-ibu yang masih muda, Masya Allah, pasti mau juga kan, kayak gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini yang ada nih, masih tanggal 2 nih, bisa kita manfaatkan untuk lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Tapi tadi kita potong dulu ya ibu-ibu ya. Nah, kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.
Iwafillah rahimakumullah, pemirsa M2 TV, tetap bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, wafillah rahimakumullah, pemirsa M2 TV masih setia bersama Ukhti Nur dalam program Majelis Ilmu pagi hari ini. Bersama narasumber kita, Ustaz Nasrullah LC, serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bali Agung 2 Jalan Perdana. Dan tadi di awal sudah dibuka ya sama Ustadz bahwa bulan Muharram ini best of the best. Mayoritas jumhur ulama mengatakan seperti itu ya Ustadz ya. Lebih, dan ini bisa kita manfaatkan momentumnya untuk mendulang kebaikan-kebaikan karena pahalanya insya Allah berlipat ganda di sisi Allah. Nah, bagaimana untuk mendulang kebaikan-kebaikan di bulan Muharram masih akan kita lanjutkan di sesi kali ini bersama Ustaz Nasrullah. Silakan Ustaz. Baiklah, ikhwafillah pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Telah kita sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, begitu juga di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bulan Muharram. Maka keistimewaan bulan Muharram ini adalah ketika pada zaman jahiliyah dulu, yaitu belum ada nama Al-Muharram, yaitu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan-bulan yang lainnya itu pada zaman jahiliyah udah ada nama-namanya, tetapi bulan Muharram belum ada. Pada waktu dinamakan yaitu bulan Safar. Ada Safar awal, Safar tsani. Jadi belum ada Muharram. Maka setelah Islam datang, maka digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Muharram. Penamaan bulan tersebut adalah dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, maka ini keistimewaan bulan Muharram. Oleh sebab itu, nama Muharram ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Allah yaitu bulan Allah, bulan Muharram. Maka ini keistimewaannya disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis tadi dianjurkan untuk yaitu berpuasa secara umum, memperbanyak puasa, dan lebih khusus lagi adalah puasa Asyura. Kenapa di sini yaitu dianjurkan untuk berpuasa Asyura? Ini adalah puasa tanggal Asyura, itu artinya yang ke-10. Maka dianjurkan berpuasa tanggal 10 Muharram. Dan puasa Asyura ini dulu adalah salah satu puasa yang Allah wajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Termasuk juga yang ketika sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yaitu Rasulullah SAW juga melaksanakan puasa Asyura ini, yaitu salah satu puasa yang diwajibkan. Kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura tanggal 10 Muharram ini menjadi sunnah, yaitu sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man syaa'a falyasum wa man syaa'a falyatruk." Barang siapa yang berkeinginan maka hendaklah berpuasa tanggal 10 Muharram, dan barang siapa yang berkeinginan maka hendaklah dia meninggalkannya. Menjadi sunnah setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram ini adalah termasuk juga penyebabnya ketika yaitu Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Maka karena Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dan melakukan puasa di tanggal 10 Muharram yang dinamakan puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW menganjurkan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabatnya di kota Madinah untuk berpuasa tanggal 10 Muharram, maka para sahabat melihat orang-orang Yahudi juga yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya hari ini juga adalah hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, dan mereka juga berpuasa. Apa kata Nabi SAW? Insyaallah fil amil muqbil nasumu yaumat tasi'. Insyaallah
tahun depannya kita akan berpuasa hari ke-9-nya, tanggal 9 Muharram. Tetapi sebelum tiba tahun berikutnya Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, dan ini adalah termasuk sunnah qauliyah yang dianjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu khaliful yahud sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Selisihilah orang-orang Yahudi, yaitu untuk berpuasa, berpuasalah satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9, atau satu hari setelahnya, atau berarti tanggal 11. Dalam riwayat lain disebutkan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, yaitu berpuasalah kalian satu hari sebelumnya, berarti tanggal 9, dan satu hari setelahnya. Kalau dalam hadis sebelumnya kan atau 9 atau 11, yaitu satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, berarti 9 atau 11. Kalau riwayat yang kedua, yaitu satu hari sebelumnya dan pakai dan, yaitu oleh sebab itu, dan satu hari setelahnya, 9 dan 11. Oleh sebab itu puasa Asyura ini ada 3 tingkatan, yaitu 3 tingkatan. Yang tingkatan yang paling utama yaitu puasa 3 hari, tanggal 9, 10, 11. Ya, kalau tingkatan yang kedua, puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Ya, kalau tingkatan yang ketiga yaitu tanggal 10 saja, tanggal 10 saja. Ya, ini ada 3 tingkatan kata para ulama. Tapi kalau saya nambahkan mungkin jadi 4, yaitu yang keempat itu tidak berpuasa sama sekali. Nah, itu mungkin tingkatannya keempat itu. Ya kalau tidak bisa puasa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan puasanya. Itu pun kalau masih, yaitu masih ada, yaitu. Oleh sebab itu jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau para ulama terdahulu itu mereka yaitu mengambil kesempatan yang sangat berharga di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dengan memperbanyak amal-amal soleh. Para ulama menyebutkan yaitu ada 3 macam, yaitu ada 3 waktu 10 hari yang mulia. Di antaranya apa? 10 terakhir di bulan Ramadan, 10 awal di bulan Dzulhijjah, dan 10 awal di bulan Muharram. Ini para ulama menyebutkan, yaitu yang berdasarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maka ditafsirkan oleh para ulama, demi malam-malam yang 10 itu ada yang menafsirkan adalah 10 terakhir bulan Ramadan, dan juga ada yang menafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk ada yang menafsirkan 10 awal bulan Muharram. Dan bahkan ada di antara para ulama yang menggabungkan seluruhnya, 3-tiganya termasuk. Oleh sebab itu kita berada di 10 awal bulan Muharram ini, hendaknya kita memperbanyak, yaitu melakukan amal-amal soleh, yaitu di bulan Muharram ini yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak puasa. Nah, maka ini yang telah disebutkan oleh para ulama, jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu yang berharga. Sama halnya ketika kalau umpamanya kita ini berdagang, yaitu dalam 1 minggu, ketika seorang yang berdagang ini, umpamanya ibu-ibu ini berjualan, berdagang, yaitu barang-barang. Ketika banyak pembeli, untungnya paling banyak itu ketika hari Sabtu Ahad. Ini untungnya, umpamanya Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu untungnya hanya 1 juta. Ya ada untungnya tapi sedikit, 1 juta lah umpamanya. Tetapi ketika Sabtu Ahad, untungnya itu sampai 10 juta. Nah, kira-kira mau jualan enggak Sabtu Ahad kira-kira ibu-ibu? Maulah. Nah, untungnya kan lebih besar. Bayangkan 10 kali lipat. Nah, maka begitu juga berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari-hari biasa yang mungkin kita dapat pahala, tetapi ketika bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, lebih besar lagi untungnya, pahalanya lebih besar. Nah, maka sama halnya kita berdagang secara materi, apalagi berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran,
yaitu kalau berdagang yaitu dengan manusia itu bisa untung, bisa rugi. Tetapi kalau berdagang dengan Allah tidak pernah rugi, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tijaratan lan tabur, yaitu tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, terkadang kan kalau tadi disebutkan kalau berdagang dengan manusia bisa untung, bisa buntung, ya kan gitu. Kalau berdagang dengan Allah tidak ada buntungnya, untung terus. Yang disebutkan dalam Al-Quran tadi tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah rugi. Nah, maka ini adalah yang memang harus kita manfaatkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Mereka adalah memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga, waktu-waktu momen-momen, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan terhadap hamba-hambanya, yaitu untuk melakukan amal-amal ibadah. Kalau umat-umat terdahulu mereka dikasih umur panjang, yaitu ada waktu kesempatan untuk untuk melakukan amal ibadah. Umur mereka sampai 1000 tahun, 2000 tahun, kan banyak, panjang untuk melakukan amal ibadah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai 1000 tahun, walaupun berangan-angan manusia hidup 1000 tahun. Tetapi umur, yaitu umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, umur umatku antara yaitu 60 sampai 70. Ada yang lebih, tapi sedikit, kata Nabi SAW. Maka dengan singkatnya umur umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberi keistimewaan, yaitu keistimewaan apa? Waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah ketika dia melakukan amal ibadah, yaitu pahalanya lebih besar lagi, dilipat gandakan, sehingga yaitu menyamai dengan umat-umat terdahulu yang mereka itu adalah panjang umurnya, sehingga ada kesempatan untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Maka kita walaupun singkat umur kita, tetapi ada waktu-waktu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya untuk mendulang kebaikan di bulan-bulan yang penuh dengan berkah dan juga bulan yang penuh dengan rahmat. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin dan mendulang pahala yang berlipat-lipat ganda tadi itu. Nggak ada rugi ya ibu-ibu ya kalau berdagang dengan Allah ya. Tapi Ustadz, ini ada sedikit yang saya penasaran Ustadz. Nah, itu saya pernah mendengar seorang berkata, oh perhitungan nih sama Allah gitu kan. Kalau pas di bulan-bulan sebelumnya biasa aja ininya ibadahnya, sekali pas bulan-bulan mulia kayak gini nih langsunglah berubah jadi solehah. Nah itu bagaimana nih Ustaz? Ya memang pada hakikatnya kita melakukan amal ibadah, amal soleh, yaitu kapanpun adanya, kapanpun waktunya, kita tetap selalu istiqomah. Seperti ketika di bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah SAW ketika di luar bulan Ramadan, Rasulullah yaitu bersemangat melakukan amal ibadah. Tetapi ketika di bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih bersemangat lagi. Nah ini kan contoh dari Nabi SAW. Yaitu begitu juga ketika di bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Walaupun di luar bulan tersebut kita tetap istiqomah melakukan amal ibadah, memperbanyak amal ibadah. Tetapi ketika bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, entah itu 4 bulan tadi atau bulan Ramadan, lebih bersemangat lagi, yaitu karena pahalanya lebih besar. Sehingga ini bukan perhitungan, tetapi kita mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia memperbanyak tilawatul Quran. Ketika di bulan Ramadan lebih banyak lagi memperbanyak tilawatul Quran. Nah maka begitu juga Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Yaitu ketika bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Nah maka ini yaitu yang disebutkan di dalam hadis. Walaupun tetap kita menjaga keikhlasan, bukan berarti kita perhitungan dengan Allah. Boleh saja kita yang pertama itu kita melakukan amal ibadah tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, berarti sah-sah saja ya Ustaz ya. Boleh, yang penting menjaga keikhlasan ya. Tetap ikhlas karena Allah ibadahnya, bukan mau nunjuk-nunjukkan. Masyaallah. Ibu-ibu pasti udah penasaran ya, ada yang mau nanya?
Ada yang mau nanya? Tapi setelah yang satu ini ya, kita tahan dulu pertanyaannya. Iwa Fila rahimakumullah, jangan kemana-mana. Tetap di program Majelis Ilmu Media Dakwah Anda. Ya, Iwa Fila rahimakumullah, masih bersama kami di program Majelis Ilmu di Media Dakwah Anda M2TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini melalui streaming di www.m2tvpontianak.com www.m2tvpontianak.com. Dan bisa juga simak tayangan ulangnya di channel YouTube M2TV Pontianak. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kalau biasanya ibu-ibu bertanya, ustazah menjawab. Nah, kali ini ibu-ibu bertanya, ustadz menjawab. Nah, kalau begitu saya memindai nih. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kah? Ada. Nah, ini boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Ustadz dari Majelis Taklim Al-Mujahirin Pontianak. Di alamatnya di Jalan Perdana, Mbak. Tadi saya tertarik dengan kupasan Ustadz soal pahala yang berlipat ganda yang bila kita lakukan di bulan Muharram ini. Yang ingin saya ketahui, apakah bila kita hilaf, salah, terus tidak sengaja melakukan dosa, apakah itu juga terhitung berlipat kali dari yang biasa-biasa, Ustaz? Ya. Saya kira itu aja dulu. Terima kasih, Ustaz. Ustaz mau langsung jawab atau dua? Ya, boleh. Satu lagi ya, Ustaz? Ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Idawati, kami dari pengajian Al-Muhajirin, Komplek Bali Agung 2, Jalan Perdana. Kami sangat berbahagia atas pencerahan ceramah Pak Ustadz hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ada hal yang ingin kami tanyakan supaya kami doa-doa apa kiranya agar kami tetap istiqomah melaksanakan apa yang telah Pak Ustadz sampaikan tadi. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, langsung silakan. Ya. Baiklah ikhwah fillah, pemirsa M2TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, yaitu pertanyaan yang pertama tadi bagaimana kalau melakukan dosa? Karena kalau melakukan amal ibadah Allah lipat gandakan, berlipat ganda. Lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, bagaimana dengan melakukan dosa? Apakah dosanya juga dilipat gandakan? Maka berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 tadi, yang Allah sebutkan, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan di dalam kitabullah semenjak penciptaan 7 langit dan bumi, dan diantaranya 4 bulan yang dimuliakan. Itulah agama yang kokoh. Maka janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat zalim di dalam bulan-bulan yang dimuliakan itu. Maka berdasarkan ayat tersebut, yaitu dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan tadi, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu adalah dosanya lebih besar dibandingkan yaitu bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, semaksimal mungkin kita meninggalkan dosa-dosa, entah itu dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Karena Allah berdasarkan ayat tadi, fala tatlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim atau berbuat aniaya terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Para ulama menyebutkan adalah janganlah kalian berbuat dosa. Karena dosa yang dilakukan pada bulan tersebut adalah lebih besar, yaitu dosanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu hendaknya kita menghindari semaksimal mungkin. Oleh sebab itu juga kita disibukkan dengan memperbanyak amal-amal ibadah, sehingga tidak ada waktu kesempatan untuk yaitu berleha-leha, melalaikan waktu dan juga apalagi melakukan dosa. Wallahu a'lam ya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, doa. Doa apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar selalu istiqomah, yaitu dalam agama Allah. Maka ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di antara doa yang paling banyak diucapkan dan dibaca oleh Nabi SAW dan juga diajarkan kepada umatnya, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yaitu wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka ini adalah salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah selalu memohon kepada Allah, yaitu agar selalu istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam, keimanan. Karena berapa banyak yaitu di antara kaum muslimin yang mereka yaitu keluar dari agamanya karena lebih mencintai dunia daripada akhiratnya, ataupun juga yaitu terjerumus kepada kemaksiatan, lalai dengan kehidupan dunia sehingga mereka menggadaikan keimanannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan, Nabi SAW yang dijamin surga, manusia paling baik dan bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik, banyak memperbanyak doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, kalau kita udah dijamin surga enggak kira-kira? Nah, belum ada jaminan surga, malah enggak pernah membaca doa seperti ini. Rasulullah yang dijamin surga, manusia terbaik, dia memperbanyak baca, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dalam riwayat lain disebutkan, yaitu ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, yaitu wahai zat yang merubah-rubah hati, rubahlah hatiku dalam ketaatanmu, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara doa yang paling banyak diajarkan oleh Nabi yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan yaitu pemaparan yang telah kita sampaikan, keutamaan di bulan Muharram ini, yaitu menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal-amal soleh untuk mendulang kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, terutama di bulan Muharram ini, sehingga yaitu pahala yang dapat kita dapatkan lebih banyak dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia penjelasan episode kali ini ya ibu-ibu tentang mendulang kebaikan di bulan Muharram. Semoga apa yang sudah Ustaz jabarkan tadi menjadi motivasi kita ya, menjadi pedoman kita nanti ke depannya. Oh, Rasulullah seperti ini. Rasulullah saja bahkan yang sudah dijamin surganya sama Allah Subhanahu wa taala tuh masih berikhtiar gitu ya, masih berusaha dengan keras untuk beribadah, meningkatkan ibadah. Apalagi kan kita yang seperti ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu istiqomah dalam agama Allah. Dan kita mohon doanya juga Ustadz ya, semoga kita didoakan Ustadz juga ya, semoga menjadi manusia yang istiqomah dan bisa menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bali Agung 2 Jalan Perdana. Wabil khusus Ustadz Nasrullah Elsi, syukran jazakumullah khairan katsir. Untuk pemirsa M2TV, terima kasih banyak sudah menyimak program kali ini. Jangan lupa saksikan kembali program Majelis Ilmu setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Persembahan terakhir dari ibu-ibu, salawat untuk penutup kita hari ini, tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa birhadi rasulillah
wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa birhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimin ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallim alaihi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.